Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran Injil 26 April 2024 dengan tema Tidak Cukup. Dalam Alkitab saudaraku, Tuhan sering mengilustrasikan dirinya sebagai air. Namun berapa banyak kita telah meneguk Tuhan? Itu pertanyaan yang harus ditanyakan dalam diri kita. Kita harus sungguh-sungguh percaya karena memang demikian, bahwa Allah itu ada dan Dia hidup. Ironis, tidak banyak orang serius merespon Tuhan dan menanggapi Tuhan. Kalau kita percaya Allah itu ada dan maha hadir, maka konsekuensinya adalah kita harus berurusan dengan Dia, saudaraku. Masalahnya, berapa persen perhatian kita sungguh-sungguh kita tujukan kepada Tuhan dalam berurusan dengan Dia, saudaraku? Mari kita periksa diri kita sendiri. Kita introspeksi diri. Kita menilai diri kita seberapa serius kita sungguh-sungguh mau berurusan dengan Tuhan. Seandainya kemampuan maksimal kita 100%, berapa persen kita telah memiliki langkah untuk berurusan dan berinteraksi dengan Tuhan, saudaraku? Coba tanya dalam dirimu, jujur. Pagi ini jujurlah dalam dirimu. Berapa persen aku sudah melangkah untuk Tuhan? Ada banyak hal yang menarik perhatian kita, yang memikat hati kita, dan yang mempesona kita, yang akhirnya membuat fokus kita kepada Tuhan tidak pada proporsinya. Coba periksa berapa persen kita sungguh-sungguh selama ini memberikan perhatian kepada Dia, saudaraku. Ini penting loh. Ini bukan sesuatu yang ngapain sih repot-repot begitu. Ini penting, saudaraku. Karena suatu hari ketika kita berhadapan dengan Tuhan, ketika kita melihat keagungan Tuhan, ketika kita melihat kebesaran Tuhan, kita baru sadar bahwa ternyata 100% yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan itu pun tidak mencukupi, saudaraku. Karena keagungannya, kemuliaannya tidak cukup disetarakan dengan 100% persembahan dari yang kita miliki. Kalau kita bisa menambahkan, kita harusnya menambahkan lagi. Saudaraku, betapa celakanya orang yang selama hidup tidak memperlakukan Tuhan dengan patut. Betapa celakanya orang yang selama dia hidup tidak memperlakukan Tuhan dengan santun, saudaraku. Bagian yang mestinya kita persembahkan kepadanya tidak kita persembahkan. Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang memiliki segala kuasa, segala kemuliaan dan kerajaan. Sehingga mestinya Dia yang menjadi segalanya bagi kita. Seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 22 ayat 37-40. Firman Tuhan berkata begini, saudaraku. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi dan kekuatan. Tetapi kuasa kegelapan begitu licik. Dia bermanuver di antara kita. Ia berusaha untuk menarik perhatian banyak orang Kristen kepada banyak kesenangan dan objek di dunia ini, supaya orang-orang Kristen tidak benar-benar mencintai Tuhannya. Padahal firman Tuhan di dalam 1 Korintus 16 ayat 22 itu tegas berkata begini, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Seseorang yang tidak mengasihi Tuhan tidak mungkin bisa memuji Dia. Betul, saudaraku, mulutnya bisa menyanyi, bisa mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mencintai Engkau, itu gampang. Tapi hatinya dan hidupnya tidak menggambarkan dia cinta Tuhan. Itu penipuan, saudaraku. Selama ini mereka seakan-akan selamat, aman, tenang. Tetapi suatu kali ketika ia ada di pengadilan Tuhan, ketika semua keadaan dibuka dan tidak ada yang tersembunyi, maka akan nampak, saudaraku, apakah ia sungguh-sungguh telah memuja Tuhan atau tidak. Itulah sebabnya, saudaraku, liturgi gereja tanpa sadar sering menjadi sarana iblis menyesatkan umat.
Dengan liciknya iblis membisikkan kepada kita, yang penting kamu sudah ke gereja, kamu sudah menyembah dengan pujian, kamu sudah memberi persembahan. Gereja butuh apa, kau sudah beri, bagus. Tenang, enggak apa-apa. Nanti kamu mati masuk surga. Setan ngomong begitu. Iblis menipu. Padahal saudaraku, warna hidup kita yang sesungguhnya, yang diperagakan di dalam hidup setiap hari, tidak sesuai dengan pernyataan di mulut kita. Mari kita membangun kegentaran akan Tuhan, hormat akan Dia. Kita bisa menipu manusia, saudaraku. Apalagi pendeta-pendeta. Apalagi pendeta seperti saya. Wah, bisa di mimbar. Saya bisa berakting seakan-akan saya memuji Allah. Seakan-akan saya menyembah Dia. Tapi siapa yang tahu kedalaman hatiku? Hati-hati, saudaraku. Siapa yang tahu sebetulnya di dalam hatiku mungkin saya tidak memuja Tuhan, tidak menyembah Tuhan dengan arti yang benar. Cerobohnya pendeta, banyak saudaraku, cerobohnya aktivis. Maka jangan bangga deh dengan jabatan-jabatan rohanimu. Gak ada guna saudaraku, kalau kita tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dengan benar. Ini banyak terjadi karena banyak manusia yang tidak memberikan porsi yang sepenuh kepada Tuhan. Maka jangan berharap kita bisa meneguk Tuhan secara berlimpah. Tuhan tidak akan bisa diteguk orang-orang yang tidak sungguh-sungguh merindukan Dia dan mencintai Dia. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Itu bukan ayat main-main, saudaraku. Seberapa kita bisa meneguk Tuhan tergantung respon kita terhadap Dia. Maka pertanyaannya adalah, seberapa kita mengasihi Dia? Persoalkan dan perkarakan ini. Bukan begini saudara, bulatkan hatimu. Untuk aku benar-benar, aku mencintai Tuhan, bukan memanfaatkan Tuhan. Aku hari ini bertuhan mau apa? Itu tanyakan saudaraku. Kalau kau bertuhan supaya hidupmu baik-baik saja, kau lolos dari masalah, kau minta pertolongan Dia, dijawab, kau lupakan Dia lagi, itu kurang ajar saudaraku. Itu betul, itu sesuatu yang melecehkan Tuhan. Makanya saya tantang kalian, seberapa kalian mengasihi Tuhanmu. Karena itu akan menjadi tolok ukur untuk kau berlari mengejar dan memuaskan perasaannya. Saudaraku, jangan main-main. Ini hal yang paling prinsip dalam hidup. Tidak ada yang lebih prinsip dari ini. Tuhan mau keadaan kita baik-baik, sungguh saudaraku. Tapi kalau kita tidak mengasihi Tuhan, maka kita tidak bisa berkeadaan baik-baik. Semua kita mau berkat sebanyak-banyaknya, perlindungan seaman-amannya, jaminan pertolongan Tuhan maksimal. Mati masuk surga, bukan? Betul. Tetapi kalau kita tidak sepenuh hati mencintai Tuhan, lalu Tuhan itu kita anggap siapa, saudaraku? Mestinya Tuhan merasakan cinta kasih kita kepadanya. Kalau kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, Tuhan akan mengalirkan perasaannya, hadiratnya di dalam hidup kita. Allah itu kaya, limpah, mulia, agung, tetapi Dia tidak akan memberkati orang yang terkutuk, saudaraku. Ingat, tidak ada orang yang bisa melarang kita untuk mengasihi Tuhan. Setan pun tidak bisa. Tetapi yang melarang kita mencintai Dia adalah diri kita sendiri. Orang yang tidak menghormati Tuhan sebagaimana mestinya, sejatinya ia membuat dirinya memberikan porsi yang tidak patut bagi Tuhan. Dia hanya memberikan remah-remah, tidak memberikan segenap hidupnya, hatinya. Saudaraku, mengasihi Tuhan itu tidak membutuhkan uang, tidak membutuhkan harta, pendidikan, atau apapun. Mengasihi Tuhan hanya butuh hatimu yang pecah untuk Dia, pecah untuk Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita contoh bagaimana Tuhan mencintai, memperhatikan, dan membela kita dengan Dia mati di kayu salib. Sekarang kita harus balik mencintai, memperhatikan, membela Tuhan, dan mengerti tangisan Tuhan dan beban Tuhan bagi umat manusia. Hidupmu hari ini belum cukup, saudaraku.
Belum cukup selama kau tidak segenap hidup kau berikan untuk dia. Sadarlah, bertobatlah, dan segera ukur seberapa dalam kasihmu akan dia. Dan berjuanglah, rajut cintamu lebih dan lebih lagi, sampai kita bisa memberikan cinta kita ke Tuhan secara proporsional. Selamat pagi saudaraku, selamat berjuang hari ini. Tuhan memberkati.